Ini yang sangat mengejutkan sekali dan bahkan di luar dugaan. Ini ada pemberitaan lagi ya terkait kasus EKTP yang pada saat lalu itu Novel Baswedan sudah menyebut Ganjar itu tidak terlibat terkait kasus EKTP. Bahkan kalau kita lihat Novel Baswedan pada saat lalu itu menjadi penyidik KPK, bahkan mengungkap hal demikian. Tetapi ini narasi-narasinya wah memang Ganjar ya kemungkinan yang akan dibidik ya. Dari sini misalkan inilah.com, KPK bakal panggil anggota DPR penerima fee proyek EKTP termasuk Ganjar. Ini EKTP sudah sangat lama sekali loh, sangat lama. Pada tahun 2012 kasus EKTP ini muncul. Tiba-tiba saat ini Ganjar Pranowo. Ini juga sangat sekali, apalagi Ganjar Pranowo itu juga dari PDIP. Hasto Kristianto dari PDIP. Yang cukup mengejutkan, pada saat lalu ada Febri Diansah, bahkan menjadi tim hukum dari Hasto Kristianto. Saat ini juga digeledah oleh KPK. Wah, konon katanya itu KPK menduga SYL bayar jasa hukum Visila Office pakai uang korupsi. Ini juga sangat lucu, timingnya itu sangat berketepatan sekali. Masyarakat itu tidak bodoh ya dalam melihat hal seperti ini. Kenapa selalu berketepatan dan seperti memang ada rencana gitu loh. Kalau kita lihat Hasto Kristianto pada saat lalu sering mengkritik Pak Jokowi, terus tiba-tiba Pak Jokowi dipecat, Hasto Kristianto jadi tersangka. Terus ini lagi kasus EKTP. Ya, seperti halnya pada kongres yang konon katanya dari PDIP itu pada April dan sekarang ternyata sudah banyak pemberitaan-pemberitaan yang seperti ini ya. Apakah memang benar ya acak-acak PDIP itu memang beneran adanya ya? Mulai dari Hasto, tiba-tiba ada Febri Diansah muncul menjadi tim kuasa hukum Hasto, tiba-tiba juga pada saat lalu digeledah oleh KPK. Bahkan yang cukup mengejutkan, Ganjar Pranowo bahkan juga akan dipanggil tidaknya terkait kasus EKTP. Ini juga sangat sekali ya. Padahal kalau kita lihat itu Pak Jokowi yang seharusnya dipanggil, misalkan dipanggil oleh KPK, oleh Kejaksaan, karena apa? Ya karena terkait kasus di Pertamina misalkan, yang konon katanya merugikan negara hampir 1.000 triliun. Itu menurut saya juga Pak Jokowi menjadi presiden pasti tahu dong. Kita lihat pada saat lalu Pak Jokowi mengaku sudah mengetahui siapa yang suka main impor minyak, siapa yang suka main ini itu dan lain sebagainya. Sudah tahu semuanya. Seharusnya juga dipanggil terkait OCCRP, terkait impor gula atau melembong. Seharusnya juga sudah tahu Pak Jokowi. Tetapi seolah-olah semua penegak hukum itu tidak berani ya mencari informasi, keterangan kepada Pak Jokowi. Nah, menurut saya Pak Jokowi juga harus dipanggil dong, apalagi ini juga kasus lama sekali. Bisa saja entah 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan Pak Jokowi pastinya akan diperiksa. Bisa saja terjadi karena ini juga kasus sangat lama sekali terkait kasus EKTP. Itu sudah 12 tahun yang lalu ya, 12 tahun yang lalu, tetapi diadakan lagi. Bahkan KPK akan memanggil DPR, bahkan Ganjar Pranowo dan lain sebagainya. Nah, yang cukup mengejutkan ya ini Febri Diansah baru saja menjadi tim kuasa hukum dari Hasto Kristianto, tiba-tiba digeledah. Ini sangat mengejutkan sekali ya. Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penggeledahan di kantor pengacara Visilo di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan terkait perkara TPPU ex Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. KPK menduga SYL melakukan pencucian uang, salah satunya untuk membayar jasa hukum dan dari kantor Visila Office. Jadi begini, kami sedang menangani perkara TPPU-nya SYL. Di perkara TPPU itu tentu kita akan melacak kemana saja uang hasil yang diduga hasil tindak pidana korupsi itu mengalir, kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan pada 20 Maret. Nah, salah satunya karena Visila Office ini di-hire oleh SYL sebagai konsultan hukumnya waktu itu ya, penasihat hukumnya. Nah, kami menduga bahwa uang hasilnya tindak
tindak pidana korupsi SYL itu digunakan untuk membayar tambahnya. Asep mengatakan KPK juga menelusuri proses kontrak SYL dengan kuasa hukumnya sudah benar. Jadi kita cek itu. Ya nanti setelah itu kita akan lihat apakah proses kontrak antara mereka ini benar atau tidak. Apakah hal-hal lain yang misalnya dititipkan lain dan lain-lainnya gitu sebutnya. Asep belum bisa memastikan apakah Febri Diansah dan Donald Faris bakal diperiksa. Dia mengatakan perlu didalami terkait asal-usul visi law in hire oleh SYL. Nah, jadi memang sangat mengejutkan sekali ya. Padahal baru saja menjadi tim kuasa hukum sudah di shock terapi oleh KPK ya. Ini juga sangat wow sekali. Nah, bahkan dari sini dikomentari ya, saking nafsunya Kadrun untuk menyerang Pak Ganjar dengan isu basi yang sudah clear bahwa Pak Ganjar tidak terlibat dalam kasus EKTP. Ini dikomentari oleh Endarto. Sulit mencari celah untuk menyerang Ganjar. Saya nanti ditambah, wah, abaikan bumbu politik. Emang Formula E biji maneh kalau pos mikir kebanyakan nasbung begini nih buser. Kasus kejahatan itu nggak bisa disebut basi. Itu bocil YouTuber dari Mimbar TV anggotanya ya. Sebagai penyidik KPK saat itu, Novel Baswedan yang juga sepupunya Anies mengatakan kalau tidak cukup bukti untuk menersangkakan Pak Ganjar, hanya manusia ya seperti tapi saat ini kenyataannya memang seperti ini lagi ya, akan diperiksa dan lain sebagainya. Novel Baswedan tidak ada bukti Ganjar terlibat kasus EKTP. Nah, kalau kita lihat pemberitaan dari sini ya, dari inilah.com pada 21 Maret, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan memanggil sejumlah anggota DPR yang diduga menerima komitmen fee proyek EKTP termasuk mantan Wakil Ketua Komisi 2 Ganjar Pranowo. Direktur Penyidik KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa sebelum pemanggilan dilakukan, pihaknya akan terlebih dahulu mendalami bukti dan hasil pemeriksaan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narongrong. Beberapa anggota legislatif, kenapa belum diperiksa gitu kan ya? Justru kami sedang memanggil kembali saudara AN dan lainnya untuk mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan, kata Asep kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK pada 20 Maret. Asep meminta seluruh pihak bersabar menunggu kabar lebih lanjut terkait pemanggilan anggota DPR yang diduga terlibat dalam kasus ini. Tinggal ditunggu saja nanti kelanjutannya. Bukti-bukti dan keterangan yang ada tentu akan kita tindak lanjuti dari saudara AN. Sebelumnya, penyidik KPK telah mencecar Andi Narongrong terkait komitmen fee dari Direktur Utama PT Sandipala, Artapura, Paulus Thanos, serta perusahaan konsorsium kepada anggota DPR dalam proyek EKTP dan lain sebagainya lah ya. Kita lihat saja lah. Yang jelas ini sangat mengejutkan sekali ya. Tiba-tiba Ganjar disenggol lagi dari PDIP lagi. Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.